Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam walladzi amarna bi iqamati sa'airil islam wa ita'iz zakati was siyami wa ghairihima min arkani dinil islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan man ra'aha azza bainal anam. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi waqafa amama ahli dunya yad'uhum ila dinihi bikulli iqdam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi da'aimil Islam. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa taqwahu nadkhulul jannata bisalam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama khatib berfatwa kepada diri pribadi dan kita semua untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan iman salah satunya dengan memperbanyak ucapan la ilaha illallah sebagaimana yang diwasiatkan Rasulullah, jadidu imanakum bi kalimati la ilaha illallah. Tambahi iman kamu dengan senantiasa memperbanyak ucapan la ilaha illallah. Hidup kamu dengan la ilaha illallah, mati dengan la ilaha illallah, berbangkit dengan la ilaha illallah. Selawat berangkaikan salam mari sama-sama kita haturkan kepada yang mulia junjungan alam Habibullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita, keluarga kita dan orang-orang yang kita kasihi mendapat syafaat pertolongan Rasulullah. Pertolongan atau syafaat Rasulullah bukan hanya kita dapat ketika nanti setelah hari kiamat, tetapi syafaat dan pertolongan Rasulullah itu sudah bisa kita ambil sekarang. Jadi syafaat itu sudah ada sekarang, sejak hidup di atas dunia sudah ada syafaat. Siapa yang mendapat syafaat hari ini maka dia berhak pula nanti syafaat di akhirat. Yang tidak ambil syafaat Allah hari ini, syafaat Rasulullah hari ini, maka dia tak dapat juga syafaat nanti pada hari kemudian. Syafaat Rasulullah itu di atas dunia ini adalah dengan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amraini lan tadillu ba'dahuma kitaballahi was sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua warisan, dua wasiat, kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya tidak akan sesat selama-lamanya, Quran dan sunnahku. Pakai Quran dalam hidup, pakai Quran dalam bekerja, pakai Quran dalam ibadah. Demikian juga sunnah. Apapun yang kamu kerjakan itu, kerjakanlah dengan dua ini, Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sunnah yang kamu kerjakan ini syafaat Rasulullah yang kamu ambil. Perbanyaklah selawat kepada Rasulullah, maka kamu akan dapat nanti syafaatnya. Selawat yang pertama bil lisan dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan ada ucapan dan selawat dalam bentuk amalan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam ini agama yang sempurna. Tidak ada agama yang lebih mulia, lebih tinggi daripada Islam. Oleh karena itu, haruslah kita, Allah tidak ada di dalam Al-Quran yang menyuruh kita untuk menderita di dunia kemudian bahagia di akhirat. Itu tidak ada kamusnya. 6.666 ayat Al-Quran, 114 surahnya, 30 juz, jutaan hadis Rasulullah, tidak ada yang menyuruh kamu untuk menderita di atas dunia kemudian tiba-tiba bahagia di akhirat. Kebahagiaan kamu di akhirat itu atau penderitaan kamu di akhirat itu berbanding lurus dengan kamu bahagia atau menderita di atas dunia ini. Makanya doa yang diajarkan Allah dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, beri kami kebahagiaan hidup di atas dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Dua-dua. Bahagia dunia akhirat bukan alternatif, bukan pilihan.
Bahagia di dunia dengan di akhirat itu momentum yang sama. Kamu akan bahagia di akhirat kalau kamu bahagia di atas dunia. Kamu menderita di sana kalau kamu juga menderita di dunia. Berbanding lurus. Hati-hati. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan donka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa orang yang enggan berzikir kepada Allah, tidak mau mengingat Allah, tidak mau menunaikan perintah Allah, meninggalkan segala yang Allah suruh di atas dunia ini, diberikan Allah dia kehidupan yang sempit di atas dunia itu. Itu maknanya neraka dunia. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka. Barang siapa orang yang di atas dunia ini tidak mau berzikir kepada Allah, maka diberikan kepadanya kehidupan yang sempit. Artinya itu neraka dunia. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nanti di akhirat kami bangkitkan dalam keadaan buta, menderita lagi. Jadi konsekuensi baik dan buruk di sana itu sehari ini, Bapak. Tuan-tuan mau cari bahagia di akhirat itu cari sekarang. Jadi sudah tampak tanda-tanda orang yang masuk surga. Makanya surga bagi ahli tasawuf itu bukan cuma nanti setelah hari kiamat. Tidak. Makna surga dan neraka bagi orang-orang ahli tasawuf itu sudah ada sejak dunia, nanti hidup di barzah sampai nanti hari kiamat. Itu tidak bisa dinafikan. Maka ada surga dunia, ada surga akhirat. Ada neraka dunia, ada neraka akhirat. Yang masuk surga akhirat nanti, yang sudah masuk surganya sekarang. Yang masuk neraka akhirat nanti, yang sudah menyemplungkan dirinya hari ini. Sederhana. Disitulah konsep Islam yang tidak dimiliki oleh din yang lain, oleh agama yang lain, oleh ajaran yang lain. Di situ dia. Jadi keliru kalau orang hanya mencari kebahagiaan akhirat, dia lupakan kebahagiaan dunianya. Itu keliru. Oleh karena itu, mari sama-sama kita pahami, belajar agama yang benar. Sampai-sampai kita nggak pernah disuruh untuk minta panjang umur. Kita cuma disuruh untuk mendapatkan keberkahan umur. Maka itu perhatikanlah, kembali kepada Quran, kembali kepada hadis Rasulullah. Selalu saya sampaikan di mana-mana, jangan pernah ada jamaah saya yang berdoa, ya Allah panjangkan umur saya, karena itu doanya iblis. Di dalam surat Al-Hijr ayat 36 sampai 37, coba buka. Qala rabbi fa anzirni ila yaumi yub'atsun. Maka berkata iblis setelah dilaknat oleh Allah, ya Allah, aku terima hukumanmu. Fa anzirni ila yaumi yub'atsun. Aku minta panjangkan umurku sampai hari kiamat. Maka di dalam Al-Hijr ayat 37 Allah kabulkan permintaan iblis. Lalu kenapa kita minta doa panjang umur? Kita tidak disuruh minta panjang umur, kita cuma disuruh, ya Allah berkahi umurku ya Allah. Makin tua makin taat ya Allah. Semakin lama semakin khusyuk aku dalam salat ya Allah. Ikhlaskan aku dalam beribadah ya Allah. Jadikan aku orang yang merasakan nikmat dalam mati, bukan orang yang takut dengan mati. Maka kamu harus belajar ilmu syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Kamu nggak cukup cuma belajar fikih, tata cara salat. Itu wajib kamu pelajari. Kamu wajib belajar fikih, wajib belajar wudu, wajib belajar salat. Tapi kamu harus belajar mana-mana yang sampai ibadah itu kepada Allah, mana-mana ibadah itu yang Allah tolak. Dan itu ada di dalam ilmu hakikat wal makrifat. Kamu harus benahi hati kamu. Kamu sholat ada 3 rukunnya, rukun fi'li, rukun qauli, rukun qalbi. Ada rukun gerakannya, rukuknya, sujudnya, duduknya. Ada rukun bacaannya, Al-Fatihah dan lain-lain. Ada pula rukun qalbi, hatimu. Hatimu kemana? Tidak sampai kepada Allah sesuatu ibadah yang di dalamnya tidak disertai dengan zikir kepada Allah. Lalu kenapa kamu main-main dengan zikir?
Lalu kenapa kita tidak serius membahas tentang sholat khusyuk? Kenapa kita tidak serius membahas tentang ihsan? Kita tidak serius membahas tentang ikhlas. Kita tidak serius membahas tentang syukur. Kita tidak serius membahas tentang sabar. Terpecah-pecah umat Islam saat ini, terkotak-kotak umat Islam saat ini, karena kita sibuk membicarakan khilafiyah, perbedaan pendapat tentang amalan badan. Kita bertengkar sesama kita karena berbeda gerakan kita dalam sholat, karena berbeda bacaan kita membaca Al-Quran. Di situ kita ribut terus, di situ kita bertengkar. Tapi tidak pernah ada pertengkaran ketika Anda membahas sholat dari segi khusyuk sholat. Tidak ada pertikaian di antara kita ketika membahas tentang sabar dalam musibah. Tidak ada pertengkaran di antara kita ketika kita membahas tentang ikhlas dalam amalan. Tidak ada. Lalu kenapa kita belajar untuk saling bertikai di antara kita? Selesai sholat, kita akan gaduh dengan teman kita hanya karena berdiri yang berbeda di antara kita. Saudara kita yang di sebelah tangannya di atas dada, tangan kita di bawah dada di atas pusat. Sebelah kiri kita pas pula di atas pusat. Di belakang kita ada yang sholat tidak bersedekap seperti ini, tapi tangannya begini. Ketika selesai sholat ini yang kita bicarakan, maka pertengkaran yang ada di antara kita. Karena kita masing-masing membela diri. Tapi coba, selesai sholat, kita yang berempat, yang berbeda tangan kita tadi, coba, selesai sholat kita tanya, antum waktu sholat tadi berzikir enggak kepada Allah? Antum waktu sholat tadi khusyuk enggak? Tidak ada yang bertengkar karena empat-empat mengakui, iya saya tidak zikir dalam sholat. Maaf, saya tadi tidak khusyuk dalam sholat. Yang ada tangisan dan air mata. Dan kita mengakui kesalahan kita, mengakui kelemahan kita. Damai kita, tidak bertengkar kita di situ. Tapi kalau Anda bicarakan soal khilafiyah itilaf, Anda akan menjadi orang yang paling benar. Maka dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengatakan, silakan berdiskusi, silakan kamu bermuzakarah dengan syarat mencari kebenaran, bukan cari kemenangan. Kalau kamu sudah berdiskusi cari kemenangan, kamu sudah masuk ke dalam jebakan setan dan nafsu. Tapi kalau kamu berdiskusi mencari kebenaran, maka kamu dalam rahmat Allah. Umat Islam itu dimanapun harus mencari persamaan-persamaan dengan saudaranya. Bukan membesar-besarkan, membentang-bentangkan perbedaan. Bukan. Kamu mau jadi orang Islam yang sebenarnya atau orang Islam yang pembohong? Kalau kamu mau jadi orang Islam yang sebenarnya, kamu mencari persamaan-persamaan di antara kamu. Sama ya kita sama-sama sholat. Sama ya cara kita baca Al-Quran. Tapi kalau kamu sudah mencari perbedaan-perbedaan di antara kamu, maaf, kamu sudah langkah demi langkah masuk ke dalam perangkap setan. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min takbirin. Tidak masuk surga orang yang punya sifat sombong walau sebesar jarrah saja. Kamu gak cukup belajar tentang angkat tangan kamu dalam sholat. Kamu gak cukup belajar hanya untuk membungkukkan badanmu. Kamu gak cukup hanya menghafal-hafal ayat yang panjang-panjang. Tidak cukup. Kamu boleh lakukan itu. Tapi kamu jangan lupa, kamu koreksi hatimu. Karena yang membuat kamu khusyuk dalam sholat itu bukan gerakanmu. Yang membuat kamu zikir di dalam sholat itu bukan bacaanmu, qalbumu, hatimu. Ala inna fil jasadi mudghah, fa idza salahat salal jasadu kullu, fa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalb. Ketahuilah dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, baik seluruh tubuhnya. Kalau daging itu jelek, jelek seluruh tubuhnya. Ala wahyal qalb. Ketahuilah segumpal daging itu hati. Yang buat kamu khusyuk dalam sholat hatimu. Yang buat kamu tidak khusyuk juga dalam sholat itu hatimu.
Hakikat solat zikir kepada Allah. Toha ayat 14. Innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Aku ini Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku, maka sembahlah aku, tegakkan solat untuk berzikir kepadaku, kata Allah. Singkat cerita, khusyuk itu zikir kepada Allah. Kalau kamu tidak zikir dalam solat, kamu enggak khusyuk, walaupun kamu hafiz 30 juz. Walaupun gerakan kamu sudah cukup bagus dan sempurna, tapi kalau kamu tidak zikir dalam solat, kamu tidak khusyuk. Karena perintah Allah, tegakkan solat untuk zikir kepadaku. Ku, kata Allah. Ana, kata Allah. Sudah berzikirkah kita di dalam solat? Lalu zikir yang mana yang kita pakai di dalam solat? Karena ada 3 martabat zikir. Zikir menyebut, zikir mengingat, zikir merasa. Zikir yang mana yang kamu pakai dalam solat? Kalau ini yang kita bahas, umat Islam seluruh dunia bahas ini, nggak ribut kita bapak-bapak, pasti kita bersatu. Tapi kalau kita ingin menyatukan dengan kita punya yang membenarkan kita punya, kita nggak akan bersatu sampai dunia kiamat. Memang kita tidak mungkin bisa bersatu paham. Yang bisa kita toleransi terhadap paham orang lain, saudara kita, itu saja. Keliru sekali kalau orang yang hadir pada abad modern ini tahun 2000-an, dia hadir dengan misi ingin mempersatukan pendapat umat Islam. Ini mimpi di siang bolong, Bapak. Kamu belum lahir di zaman Rasul. Abu Bakar sama Ali sudah beda pendapat dalam banyak hal. Itu Rasulullah masih hidup. Terus kamu lahir tahun 2000 dengan punya misi ingin menyatukan pendapat dengan membawakan pendapatmu yang benar sampai dunia kiamat, itu nggak akan mungkin. Tapi kamu disuruh bertoleransi dengan pendapat saudaramu. Ikhtilaf bukan haram. Islam tidak mengharamkan ikhtilaf, perbedaan pendapat, saudara-saudaraku. Yang diharamkan oleh Rasul itu bid'ah. Tapi jangan artikan perbedaan pendapat sebagai bid'ah. Belajar yang benar dulu. Yang benar belajar agama. Jangan baru buka YouTube 3 hari udah semua amalan orang bid'ah, jangan. Kamu belum bisa memahami mana bid'ah, mana ikhtilaf. Harus. Ini kamu baru 3 bulan, 4 bulan buka YouTube sudah langsung berani. Bid'ah dolalah, masuk neraka, masuk neraka. Masya Allah. Tolong. Perbaiki cara belajarmu dan perbaiki hatimu dulu. Sidang jamaah salat Jumat, kita nggak bisa menyatukan pendapat umat Islam. Kita nggak bisa menyatukan paham. Yang kita bisa toleransi terhadap perbedaan yang ada. Oh, kamu pakai kunut, saya enggak. Nggak usah saling menyalahkan. Oh, kamu baca Yasin malam Jumat, saya enggak. Nggak usah saling menyesatkan. Kita masuk surga bukan karena amalan kita, Pak. Saudara-saudaraku, yakinlah kita masuk surga bukan karena amalan. Coba ditanya orang Rasulullah, ya Rasul, kami ini masuk surga dengan amal kami, Rasul? Lah, tidak. Dengan apa kami masuk ke dalam surga, ya Rasul? Kalian masuk surga birahmatillah, dengan rahmat Allah. Wa kaifanta, engkau bagaimana ya Rasul? Wa naidon, sama saja, saya juga begitu. Masuk ke dalam surga Allah dengan rahmat Allah. Makanya bertubi-tubi orang tasawuf beramal nggak cari pahala, nggak cari surga, karena dia tahu yang memasukkan dia ke surga bukan amalnya, bukan pahalanya. Yang memasukkan dia ke surga rahmat Allah. Dia beribadah cari rahmat Allah, bukan cari surga Allah. Lalu dia nggak ribut untuk mengkoreksi amalan saudaranya, karena dia tahu betul mendudukkan Quran, dia tahu betul mendudukkan hadis, bukan mendudukkan Quran dengan nafsunya. Mendudukkan Quran dengan yang Allah kehendaki, mendudukkan hadis dengan yang Rasulullah kehendaki. Itulah konsep dalam hidupnya. Selamat dia dunia akhirat. Makin belajar makin damai hatinya, makin belajar makin tenang hatinya, makin belajar makin rindu dengan kematian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum
wa liwalidina wa lijamil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.